Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Fitri dalam penanggalan kalender agama Yahudi atau bangsa Israel, yang tentunya merupakan akar daripada iman Kristen yang sesungguhnya. Jadi bangsa Israel itu punya 3 kalender, ya, sebagai pegangan lah. Ya, yang pertama yaitu kalender sipil, yang tentunya dimulai dengan yang namanya bulan Fitri. Lalu kemudian ada yang kedua namanya kalender agama. Nah, kalender agama ini sesuai dengan kitab Keluaran itu justru dimulai dengan yang namanya bulan Nisan. Ya, bulan Nisan. Lalu kemudian yang ketiga yaitu kalender yang sama seperti yang kita gunakan, yaitu kalender Gregorian. Nah, dalam penanggalan kalender agama Yahudi, jadi kalau perayaan-perayaan itu selalu yang menjadi patokan bangsa Israel itu adalah kalender agama. Ya. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki yaitu bulan Fitri, bulan yang ke-7 dalam penanggalan kalender agama Yahudi. Dan sebagaimana yang diperintahkan di dalam kitab suci, di dalam Torah, ketika memasuki bulan Fitri, pada tanggal 1 bulan Fitri, maka orang-orang Israel, umat kepunyaan Bapa Yahweh, yang dipilih oleh Bapa Yahweh, yang ditebus oleh Bapa Yahweh, itu harus merayakan yang namanya perayaan Yom Teruah, ya, atau peniupan shofar. Peniupan shofar ini, saudaraku, merupakan seruan pertobatan bagi bangsa Israel. Dan puncak daripada seruan pertobatan itu yaitu jatuh pada tanggal 10 bulan Fitri, di mana di sana diperintahkan oleh Tuhan orang Israel harus merayakan yang namanya perayaan Yom Kippur atau hari raya pendamaian. Nah, memang saudaraku, khusus untuk perayaan dari yang namanya Yom Teruah atau juga bersamaan dengan perayaan tahun barunya bangsa Yahudi. Ya. Jadi perayaan Yom Teruah yang saya sebutkan tadi sebagai seruan pertobatan sampai dengan perayaan yang namanya Yom Kippur ini memang agak berbeda, saudara, dengan perayaan-perayaan pada umumnya. Yang namanya kita merayakan sesuatu biasanya selalu identik dengan yang namanya sukacita, selalu identik dengan yang namanya pesta pora. Bahkan di dalam Torah diperintahkan yang namanya perayaan roti tidak beragi itu pun harus dirayakan dengan sukacita. Ya. Perayaan Shavuot, perayaan 7 minggu itu juga harus dirayakan dengan yang namanya sukacita. Termasuk dengan yang namanya perayaan Sukot atau Pondok Daun, itu pun harus dirayakan dengan sukacita. Termasuk perayaan mingguan seperti yang kita lakukan hari ini yaitu Syabat, itu pun harus dirayakan dengan sukacita. Tetapi berbeda dengan yang namanya perayaan Yom Teruah atau peniupan shofar atau peniupan sangkakala, sampai dengan yang namanya puncaknya yaitu perayaan Yom Kippur. Karena ini adalah sebuah seruan pertobatan, maka jangan heran selama 10 hari pertobatan ini, saudara, dari tanggal 1 bulan ke-7, tanggal 1 bulan Fitri, sampai tanggal 10 bulan Fitri, yaitu perayaan Yom Kippur,
maka di setiap sinagog ya, baik yang ada di Israel sana maupun yang ada di luar, itu harus meniupkan yang namanya shofar sebagai sekali lagi seruan pertobatan. 10 hari inilah yang disebut dengan Aseret Yemei Tesufah, atau juga disebut dengan Yomim Noraim, 10 hari pertobatan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pertobatan orang Israel ini ketika memasuki yang namanya perayaan Yom Teruah sampai yang namanya puncak, yaitu perayaan Yom Kippur, hari raya pendamaian, itu lebih didorong oleh yang namanya kebutuhan moral, di mana mereka akan berusaha untuk kembali kepada yang namanya keutuhan Torah. Ya. Jadi ketika memasuki yang namanya perayaan Yom Teruah, maka seluruh orang Israel, khususnya mereka yang punya keyakinan tentunya, ya, mereka yang punya iman, karena ada juga orang Israel yang ateis, yang imannya juga berbeda. Jadi jangan juga saudara berpikir bahwa semua orang Israel itu percaya kepada Tuhan. Tidak, saudara. Ya. Bahkan di dalam catatan yang namanya dosa Sodom dan Gomora, itu kedua terbesar di dunia itu adanya di Israel. Ya. Tetapi bagi mereka yang punya keyakinan, bagi mereka yang punya agama, ketika mereka memasuki yang namanya bulan Tisri, ya, yaitu bulan pertobatan, maka ini adalah sebuah panggilan bagi mereka, sebuah dorongan bagi mereka untuk mereka berupaya dan berusaha kembali kepada keutuhan yang namanya Torah Bapa Yahweh. Tetapi saudara-saudara, mereka pun sadar bahwa dengan tidak adanya bait suci yang sekarang, yang sudah dihancurkan bait suci yang kedua pada tahun 70 Masehi, ya, oleh Jenderal Titus, maka sangat tidak mungkin bagi mereka untuk bisa dapat mencapai yang namanya keutuhan Torah sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan. Karena di dalam ajaran Torah banyak hal-hal yang berkaitan dengan yang namanya bait suci. Sehingga karena bait suci ini tidak ada, maka jangan heran orang Israel itu mengganti yang namanya sistem korban itu dengan yang namanya 3T. Ya. T yang pertama itu disebut dengan tefillah, yaitu doa yang mereka lakukan setiap hari. Jadi tidak seperti kita, ya, dan itu mereka lakukan. Kalau teman-teman kita di sebelah, mereka mengenal ada namanya sholat 5 waktu. Tapi di Israel itu saudaraku mengenal yang namanya 3 waktu. Ada juga yang namanya 4. Ya, ada masaf-masaf tertentu yang juga bikinnya 4. Jadi yang disebut dengan yang pertama tefillah, Sakarit, Mincha, ada juga yang menambahnya dengan sohar. Baru kemudian yang ketiga ma'arif. Ya. Jadi doa pagi hari, doa siang hari, dan doa malam hari. Dan itu mereka lakukan, saudara, secara terus-menerus. Lalu kemudian yang kedua yang disebut dengan tesufah, yaitu pertobatan. Pertobatan ini yang mereka upayakan terus-menerus, dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Jadi pertobatan ini bukan hanya mereka upayakan itu ketika mereka memasuki yang namanya bulan Tisri, tetapi setiap hari. Memang kalau kita mau jujur, saudaraku,
gereja sekarang sudah mulai kehilangan yang namanya suara pertobatan yang dikumandangkan oleh pengkhotbah, oleh para pendeta, oleh para gembala. Terlalu banyak yang sering kali kita dengar khotbah-khotbah di gereja, bukan lagi suara pertobatan yang dikhotbahkan, bukan lagi suara pertobatan yang didengungkan, tetapi lebih kepada yang namanya soal masalah, ya berkatlah, kesuksesanlah, mujizatlah, dan yang lain-lain. Padahal suara pertobatan ini penting. Nah, ketika kita merayakan yang namanya perayaan Yom Teruah, perayaan Yom Kippur, atau sebelum kita memasuki yang namanya bulan Tisri, setidaknya setahun sekali kita diingatkan tentang yang namanya pentingnya suara pertobatan ini yang harus dikumandangkan, yang harus didengungkan. Ya. Nah, jadi saudaraku, yang kedua yang dilakukan secara terus-menerus oleh orang Israel dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, yaitu tesufah, yaitu pertobatan. Dan yang ketiga yang mereka lakukan secara terus-menerus, yaitu yang namanya sedekah. Sedekah, atau yang kita lebih kenal dengan yang namanya sedekah. Ya. Tapi kan ada orang bilang, suka ada istilah, apalagi kalau pelit, lu pelitnya kayak orang Yahudi katanya. Dan itu sangat-sangat familiar di kalangan gereja, seolah-olah orang Yahudi itu pelit dan kikir. Tetapi saudaraku, ajaran Torah, ya, sekali lagi ajaran Torah kepada mereka memang lebih kepada yang namanya saudara-saudara mereka yang sebangsa. Jadi kalau sesama mereka jangan tanya, saudara. Perintah Torah jangan tunggu ada yang minta dulu. Kalau kita kan tunggu ada yang minta baru kita beri kalau kita punya. Kalau kita punya kelebihan. Kalau mereka tidak boleh. Torah mengajarkan kepada mereka, jika ada salah satu saudaramu yang jatuh miskin, kalau ada salah satu saudaramu yang jatuh susah, maka kamu harus menopang dia. Menopang sampai kapan, saudara? Sampai dia bisa berdiri, sampai dia bisa berdiri sendiri, berdiri di kaki sendiri. Jadi dengan kata lain, tidak ada batas waktu bagi orang Israel untuk menolong saudara mereka ketika ada di dalam kesusahan. Nah, kalau kita kan satu tunggu diminta dulu, diminta tolong dulu baru tolong, kemudian nolongnya pun pasti ada batasnya. Iya, kalau misalnya 1-2 kali, tapi kalau udah keseringan, aduh rasanya kita juga berat untuk nolong. Orang Yahudi gak boleh, saudara. Ya, itu sebuah kewajiban yang mereka harus jalankan, yang mereka harus lakukan. Dan memang, saudara, untuk masa-masa tertentu, ya, suara pertobatan ini bukan justru dikumandangkan, bukan justru didengungkan ketika memasuki yang namanya bulan Tisri atau tanggal 1 bulan Tisri, bukan. Ya, ada masa-masa tertentu yang memulai menyuarakan suara pertobatan ini justru sebulan sebelum memasuki bulan Tisri, ya, yaitu pada waktu tanggal 1 bulan Elul. Dan ini bukan tanpa dasar, saudara. Kalau kita baca Keluaran pasal 32 dari ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-34, kan cerita itu waktu Mose naik ke Gunung Sinai, ya, selama 40 hari 40 malam, ya, dia tidak pernah turun karena rupanya di sana dia bertemu dengan Tuhan sampai dia lupa makan dan minum, nggak rasa lapar dan nggak rasa haus. Begitu intimnya dengan Tuhan sehingga Tuhan memberitahukan kepada dia segala Torah yang harus dia tuliskan, yang harus dia sampaikan kepada bangsa Israel, yang diwakili oleh yang namanya 2 loh batu
yang ditulis oleh jari Tuhan sendiri. Nah, dalam cerita itu, dalam perjalanan dia untuk turun gunung, waduh, dia mendengar ada suara tari-tarian yang luar biasa. Dan Tuhan telah memberitahukan kepada Mose bagaimana umat Israel ini katanya telah berpaling daripada Tuhan. Mereka sudah membuat ilah asing bagi mereka, yaitu lembu emas, yang mereka nyatakan bahwa inilah ilah yang telah memimpin bangsa ini keluar dari tanah Misraim. Begitu marahnya Moses, saudaraku, bayangkan sampai 2 loh batu yang ditulis dengan jari Tuhan sendiri ini dilemparkan, ya, dibuang sampai akhirnya hancur. Dan Tuhan waktu itu begitu marahnya kepada bangsa Israel, sampai Tuhan bilang akan kuhabisi mereka ini. Aku mau habisi bangsa yang tidak tahu berterima kasih ini. Begitu marahnya Tuhan. Tetapi Moses, saudara, seorang hati yang lemah lembut. Sehingga firman Tuhan katakan tidak ada lagi, katanya, nabi, hamba yang hatinya selembut seperti yang namanya Mose. Di satu sisi dia marah melihat kelakuannya orang Israel. Tetapi di sisi lain ketika Tuhan sendiri berikhtiar untuk membunuh, menghabisi orang Israel, dia tetap tidak tega. Dia datang untuk berdamai dengan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam keyakinan orang Yahudi, ya, bahwa ketika Tuhan itu berfirman kepada orang Israel, menyampaikan tentang yang namanya 10 hukum yang didengar oleh telinga mereka sendiri, ya, hanya rupanya, wujudnya tidak mereka lihat, tetapi suaranya mereka dengar. Itu persis jatuhnya pada waktu yang namanya perayaan Shavuot. Perayaan yang namanya 7 minggu, atau yang dikenal oleh gereja yaitu perayaan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Ya. Jadi peristiwa pemberian Torah itu, 10 hukum itu persis di perayaan yang namanya Shavuot. Nah, selisih dari perayaan Shavuot ini sampai yang namanya perayaan Yom Kippur atau perayaan pendamaian itu masih jauh. Ya. Nah, pada tanggal 1 bulan Elul, maka naiklah Mose kembali. Kalau kita baca ayat 30 dari Keluaran 32, naiklah Mose kembali ke Gunung Sinai untuk meminta apa? Untuk meminta pendamaian, untuk meminta pengampunan, minta belas kasihan Tuhan. Dan dia di atas sekali lagi. Kalau dulu 40 hari 40 malam, maka yang kedua pun ketika dia membawa loh batu yang kedua, pengganti yang hancur, yang pecah tadi, itu pun sama 40 hari 40 malam. Jadi kalau dia naik itu, saudara, pada tanggal 1 bulan Elul, ya, untuk meminta yang namanya pengampunan, belas kasihan daripada Tuhan. Selama 40 hari 40 malam dia di atas Gunung Sinai. Dan saat itu orang Israel, mereka sedang ada dalam keadaan was-was. Apakah Mose ini akan turun dengan berita pengampunan, dengan berita kelepasan, di mana Tuhan memberikan mereka pengampunan, atau justru Mose turun dengan membawa murka atau penghukuman dari Tuhan? Tapi ternyata, saudara, selama Mose 40 hari 40 malam di sana, waktu dia turun itu justru persis pada waktu tanggal 10, pada tanggal 10 bulan Tisri. Ternyata Mose, dia turun membawa berita pengampunan. Dan inilah puncak
sekali lagi, inilah puncak daripada pertobatan orang Israel yang mereka nantikan selama 40 hari. Dari tanggal 1 bulan Elul, ternyata Mose membawa dengan berita yang namanya pengampunan. Ya. Jadi sampai di sini saudara paham kenapa yang namanya perayaan Yom Teruah, perayaan peniupan shofar sebagai seruan pertobatan itu sangat penting. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, pertobatan yang dilakukan oleh orang Israel, pertobatan yang dipahami dan mengerti oleh orang Israel, ini sangat berbeda dengan pertobatan yang dipahami dan yang dimengerti oleh orang-orang Kristen pada umumnya atau orang dunia pada umumnya. Konsepnya berbeda. Kalau konsep dunia itu saudaraku yang disebut itu pertobatan, kalau dulu mabuk, sekarang berhenti mabuk. Kalau dulu suka judi, sekarang berhenti judi. Ya. Kalau dulu suka berzina, sekarang berhenti. Kalau kata pendeta Gilbert, ini bukan pertobatan. Ini bukan pertobatan. Saudara kan lihat di berita-berita TV, khususnya yang berita selebritis, kan lagi sering dimunculkan yang siapa nih, yang selebgram ini, yang ketika berhadapan dengan Gilbert lagi konseling, tapi dia lagi videoin, dan video ini sering kali diputar karena dia merasa bahwa dulu dia sudah sangat berdosa. Kenapa? Karena dia merebut katanya suami orang. Jadi istilahnya dia membuat satu hubungan yang harusnya hubungan itu tidak boleh, karena si laki-laki ini sudah punya istri lah, sudah punya pasangan. Lalu kemudian kata Pak Pendeta Gilbert, ya sudah, tinggal yang namanya bertobat. Tetapi pertobatan di sini bukan seperti yang saya bilang tadi. Konsep orang pada umumnya, konsep dunia bertobat itu dari yang tadinya mabuk, berhenti mabuk. Ini bukan bertobat, ini namanya cuti. Cuman cuti mabuk aja, cuman cuti judi. Kan ada orang misalnya yang tadinya misalnya ngerokok, sekarang udah nggak ngerokok. Bro, kok tumben ini udah nggak ngerokok? Sudah bertobat. Ya, tapi banyak orang paham yang namanya sudah bertobat itu udah berhenti, ntar berapa bulan lagi bikin lagi, berapa tahun lagi ngerokok lagi. Ini yang dikasih kategori oleh Pendeta Gilbert sebagai cuti. Ya, jadi cuti katanya. Nah, sementara saudara, seharusnya pertobatan di dalam kekristenan, pertobatan yang diinginkan, yang diajarkan oleh yang namanya kitab suci, bukan hanya didorong oleh yang namanya kebutuhan jasmani. Banyak kita bisa melihat orang-orang di luar sana, mereka bertobat karena ada atau didorong dengan yang namanya kebutuhan jasmani. Maksudnya begini saudara, banyak orang yang mau cari Tuhan, banyak orang yang mau datang beribadah, banyak orang yang mau datang ke gereja. Karena apa? Karena dia membutuhkan sesuatu, dia membutuhkan Tuhan, dia membutuhkan solusi. Maka akhirnya dia berusaha untuk tinggalkan dosanya, cuti dulu dosanya, lalu kemudian cari Tuhan. Misalnya orang sakit, sudah ke dokter kagak sembuh, sudah ke dukun kagak sembuh, jalan satu-satunya adalah cari Tuhan. Akhirnya dia datang ke gereja karena dia membutuhkan yang namanya kesembuhan. Nah, pertobatan di dalam kitab suci, di dalam kekristenan, bukan hanya karena sekedar didorong karena kita membutuhkan sesuatu. Ada orang nanti datang cari Tuhan karena sudah tertekan. Kan banyak begitu. Yang tadinya nggak pernah puasa misalnya, doa aja kalau misalnya mau makan baru doa.
Tapi giliran udah nggak punya apa-apa, mau makan aja susah, mau kemana-mana nggak bisa. Sementara kebutuhan itu semua itu menghimpit dia. Akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, baru dia puasa. Baru dia datang berdoa, baru dia cari Tuhan, baca firman Tuhan. Ini bukan pertobatan. Karena ada satu dorongan, ada satu kebutuhan. Ya. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau ingatkan kepada kita, ya, bahwa pertobatan di dalam kekristenan yang diajarkan oleh kitab suci bukan hanya didorong oleh yang namanya kebutuhan moral tadi, tetapi lebih kepada yang namanya perubahan sikap, perubahan karakter. Ya. Jadi saudaraku, misalnya begini, saya mau berhenti mabuk, saya mau berhenti berzina, saya mau berhenti yang namanya mencuri, ya. Bukan hanya karena sekedar, sekali lagi, bukan hanya sekedar karena saya mau jadi pribadi yang baik. Tetapi karena saya sadar bahwa saya ini adalah orang yang ditebus oleh Tuhan. Saya yang tadinya bukan siapa-siapa, saya yang tadinya orang belangsakan, tetapi karena anugerah dia telah menebus saya. Maka bagian tanggung jawab saya sebagai orang yang telah ditebus, bahasa sederhananya, sebagai ucapan rasa syukur kita kepada Tuhan, maka saya harus berupaya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ingat saudara, untuk melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, bukan hanya menjadi pribadi yang bukan hanya menjadi pribadi yang baik. Apa bedanya dengan ajaran orang-orang dunia, dalam tanda kutip agama-agama dunia, agama-agama yang lainnya? Toh juga kan sama, berusaha untuk membawa hidup kita, diri kita ini supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Makanya saya mau berhenti. Sekarang saya nggak mau judi lagi. Sekarang saya nggak mau berzina lagi. Bukan hanya itu, dorongannya ada yang lebih penting, yaitu bagaimana supaya pribadi saya ini bisa menyukakan hati Tuhan, bisa menyenangkan hati Tuhan. Jadi perubahan yang kita kejar, ya, pertobatan yang mendorong kita untuk bertobat ini bukan hanya sekedar kebutuhan jasmani tadi, tetapi lebih kepada yang namanya kebutuhan batinia kita, ya. Lebih kepada yang namanya kebutuhan rohania kita. Bukan hanya sekedar kita tinggalkan yang namanya dosa, ya. Kan ada, kalau kita baca yang namanya tadi, perasa kita dalam kitab Luka tadi soal masalah suara pertobatan yang disampaikan oleh Yohanan Pembaptis, ya, atau Yohanes Pembaptis. Hasilkanlah yang namanya buah pertobatan. Tetapi kita ini yang dituntut Tuhan bukan cuma hasilkan buah pertobatan. Buah pertobatan itu yang tadi, yang tadinya mencuri sekarang nggak mencuri, yang tadinya pemabuk sekarang nggak mabuk. Itu buah pertobatan, itu nggak salah. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Kita dituntut oleh Tuhan untuk kita menghasilkan yang namanya buah kebenaran. Itu yang saya bilang tadi, ya, bahwa kita harus memahami apa yang menjadi keinginan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tidak cukup menuntut kita hanya berhenti yang tadi, berhenti mencuri lah, berhenti berjudi, berhenti berzina. Tetapi yang Tuhan inginkan supaya kita mengerti juga apa yang menjadi keinginan dan kehendak Tuhan, yaitu buah kebenaran, membawa diri kita masuk di dalam kebenaran. Ya.
Makanya yang saya bilang saudara, dalam 10 hukum, ya, hukum ke-6 sampai hukum ke-10, hukum ke-5 sampai hukum ke-10, nggak usah kita bicara kita orang Kristen. Semua agama, bahkan yang ateis pun yang tidak percaya adanya namanya Tuhan, tetap saudara melakukan hukum ke-5 sampai hukum ke-10. Hormati orang tuamu, itu juga ateis lakukan. Jangan membunuh, itu juga ateis lakukan. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini barang orang lain. Itu jangankan agama Kristen, ya, ateis aja yang tidak mengakui yang namanya adanya Tuhan itu melakukan. Jadi yang membedakan kita dengan agama-agama lain, yang membedakan kita dengan yang namanya ateis, kita punya hukum pertama sampai hukum yang keempat yang tidak dimiliki oleh yang namanya agama-agama lain, apalagi yang namanya ateis. Tetapi justru hukum pertama sampai hukum keempat inilah yang justru tidak diindahkan oleh yang namanya agama Kristen pada umumnya. Ya kan? Kami kemarin mampir makan kue waktu ngurus surat keterangan tanda lapor dan surat pejabat di Kota Depok sana, mampir di tempat makan ada satu kampung sama Ibu Gembala. Lalu cerita-cerita, Ibu Gembala bilang, aduh kita nggak bisa ikut rapat karena kita ada ibadah Sabat. Oh, Ibu Adventnya. Jadi kalau kita bicara Sabat itu pasti dikaitkan dengan Adventis. Ya. Soal masalah orang Advent melakukan Sabat, ya, karena itu adalah firman, itu adalah perintah. Lalu ketika kita bicara tentang nama Bapa Yahweh, melenceng lagi. Oh, dari saksi Yehuwa ya. Ya. Jadi kalau Sabat itu diidentikan dengan Adventis, kalau yang namanya Yahweh itu diidentikan dengan yang namanya saksi Yehuwa. Ya. Padahal saudara dalam kitab suci kita itu diajarkan, sebelum hukum pertama turun, jangan ada padamu sesembahan lain. Diawali dulu dengan sebuah kalimat apa? Akulah Yahweh Elohimu yang membawa engkau keluar dari tanah Misraim. Jadi tahu dan kenal dulu nama Bapa Yahweh. Baru dia bilang yang hukum pertama, jangan ada padamu ilah lain. Selain berarti yang namanya Yahweh. Ya kan? Jangan membuat bagimu patung dan seterusnya. Justru saudara, hukum pertama sampai hukum keempat ini yang tidak digubris oleh gereja pada umumnya. Nah, untuk itu yang saya ingatkan kepada kita, pertobatan bukan hanya buah pertobatan, tetapi buah kebenaran. Ya. Sampai kita masuk di level lebih dalam lagi, yaitu buah-buah roh. Dan ini level yang sulit, tidak mudah saudara, tidak gampang. Sampai ada istilah musuh terbesar yang paling sulit dikalahkan, yang paling sulit ditaklukkan, itu adalah diri sendiri. Nah, buah roh ini berkaitan dengan bagaimana kita bisa menaklukkan diri kita sendiri di dalam kebenaran Tuhan yang hakiki. Ya. Jadi inilah pertobatan yang sesungguhnya yang diajarkan oleh kitab suci. Makanya saudara, ya, pertobatan itu dalam bahasa Ibrani itu dan Yunani diambil dari dua kata yang sering kali mewakili kata pertobatan itu ada dua kata. Kata yang pertama yaitu naham, ya, dan kata yang kedua itu adalah suf. Kalau dalam bahasa Ibrani itu kata yang pertama adalah metamelomai, dan kata yang kedua itu adalah metanoia. Jadi naham itu atau metamelomai itu artinya adalah menyesali diri.
menyesali diri. Dan suf atau metanoia itu adalah perubahan pikiran. Jadi menyesali diri saja itu, saudaraku, tidak cukup. Tetapi harus disertai dengan yang namanya perubahan pikiran. Nah, pertobatan di dalam kekristenan itu, saudaraku, lebih menekankan tentang yang namanya perubahan pikiran daripada yang namanya perubahan karakter. Sekali lagi, pertobatan di dalam kekristenan itu lebih menekankan tentang yang namanya perubahan pikiran, lebih daripada yang namanya perubahan fisik, perubahan karakter. Ya. Dan kedua hal ini, saudaraku, merupakan dua hal yang berbeda. Perubahan pikiran dengan perubahan karakter itu dua hal yang berbeda. Berbedanya begini, saudara. Ya. Perubahan karakter belum tentu orang itu baik. Sekali lagi, belum tentu orang yang memiliki karakternya baik, dia mengenal kebenaran. Dan banyak kita bisa melihat orang-orang baik, tetapi mereka sebenarnya tidak mengenal kebenaran yang hakiki. Ya. Tetapi orang yang sudah mengalami perubahan di dalam konsep pemikiran, konsep ketuhanan, konsep tentang kehendak dan isi hati Tuhan, maka pasti itu akan berdampak kepada perilakunya, pasti berdampak kepada sikap hidupnya. Selama orang itu tidak pernah memahami, ya, konsep atau pola pikirnya tidak dirubah oleh Tuhan, tidak dijamah oleh Tuhan, maka percuma kita mau bicara misalnya tentang nama Yahweh itu penting, nama Yahweh itu tidak tergantikan. Ya, makanya saya ingat dulu, kita ini sebelum GPR itu menjadi Sinode Am, kita ini satu dulu. Cuman karena beda pemahaman, sekali lagi dimulai dari pola pikir. Beda pemahaman tentang nama Tuhan, pada akhirnya kami ini mulai bikin sendiri-sendiri. Tetapi waktu itu masih kita punya nama yang sama, yaitu Gereja Pimpinan Roh Kudus. Satu waktu ada jemaat simpatisan. Jemaat simpatisan ini mengundang kami dari kelompok yang sudah memanggil nama Bapa yang kudus. Tanpa kami tahu, ternyata yang tuan rumah ini juga mengundang teman-teman kami yang belum atau menolak tentang pemanggilan nama Bapa yang kudus. Singkat cerita, ketemulah kami di rumahnya. Yang bingung tuan rumahnya, waduh, ternyata kami saling kenal. Akhirnya bingung, udah deh bagi-bagi aja katanya. Nanti dari kelompok yang sebelah itu yang mimpin pujian, nanti yang sebelah yang bawa firman. Wah, ini kan rame, saudara. Dan saya sudah bisa membayangkan nanti kayak apa waktu kita memuji Tuhan. Yang satu tetap pakai nama yang lama, yang satu pakai nama pemulihan. Ini pasti, saudara. Akhirnya benar. Waktu kita salam-salaman, dibilangnya begini salah satu teman, almarhumah Ibu Diana. Waduh, Bapak Yahweh itu dahsyat. Sesnya bilang apa? Tapi Allah lebih dahsyat, katanya. Coba, saudara. Ya, kita mau bilang Bapak Yahweh itu luar biasa. Dia bilang apa? Allah lebih luar biasa. Jadi selama konsep pemahamannya itu tidak dirubah, bahwa pemanggilan nama itu penting, karena nama itu mewakili jati diri, sampai mulut kita berbusa juga nggak akan berubah, saudara. Kita bilang Sabat itu sebagai hari perhentian yang ditentukan oleh Tuhan,
Selama dia masih memahami bahwa arti Sabat itu adalah perhentian, maka kapan saja kita berhenti itu adalah Sabat, ya susah juga. Ya karena kita berhentinya Minggu, ya Sabat kita itu ya Minggu. Ya kalau kita berhentinya Selasa, ya Sabat itulah. Selasa itulah Sabat. Ya ini susah. Makanya yang saya katakan tadi, pertobatan di dalam kekristenan itu harus dimulai dari yang namanya perubahan pikiran. Ya. Makanya yang namanya pertobatan itu bukan sebuah titik. Saudara tahu arti titik kalau dalam sebuah kalimat? Arti titik itu berarti berhenti. Nah, pertobatan itu tidak mengenal yang namanya titik. Pertobatan itu dia seperti sebuah garis lurus yang tidak ada ujungnya, saudara. Jadi sampai kapan kita bertobat? Sampai kita masuk kepada yang namanya titik. Ya kan? Oma Ola, ya Pak Berlin udah kepala 7. Oma kepala 7 juga ya? Ya. Desember nanti kepala 8, tapi belum titik. Titik itu berarti disitulah perjalanan hidup kita sudah selesai. Sudah selesai, Tuhan mencatatkan, ada malaikat pencatat. Perjalanan hidup kita, segala perbuatan kita dicatat. Semua masih koma, belum mencapai titik. Ketika kita mengembuskan nafas terakhir, baru disitulah titiknya kita. Disitulah akhir cerita hidup kita. Jadi selama belum berakhir cerita hidup kita, selama hidup kita masih berjalan, berarti pertobatan itu harus selalu terus-menerus kita kerjakan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertobatan di dalam kekristenan itu membutuhkan yang namanya komitmen. Pertobatan di dalam kekristenan itu membutuhkan ketekunan. Pertobatan di dalam kekristenan membutuhkan yang namanya kesungguhan. Dan semua itu harus didasarkan kepada yang namanya kasih. Ya. Jadi pertobatan di dalam kekristenan itu membutuhkan yang namanya komitmen. Kan saya sudah jelaskan kemarin. Jangan-jangan juga kita seringkali terjebak begitu. Ada orang mau bertobat. Hari ini dia mau bertobat. Belum juga menjalani, besok hari dia sudah merancangkan ingin melakukan lagi. Nanti besok lakukan lagi katanya. Ya. Ini pertobatannya bukan begitu. Orang yang mau bertobat dia sudah punya komitmen bahwa dia tidak akan buat dosa itu lagi. Walaupun toh ternyata dalam perjalanan hidup dia sudah berusaha, pada akhirnya dia pun kepeleset. Nah, ya, pada akhirnya dia kepeleset, berarti dia akan datang lagi. Beda loh saudara. Orang yang sudah berusaha tapi kepeleset, itu beda saudara. Ya. Rasa pertobatannya itu, kualitas pertobatannya itu beda. Dia akan datang minta ampun itu bisa dengan tangisan loh saudara. Bisa dengan air mata. Kenapa kok bisa saya jatuh lagi Tuhan? Kenapa kok bisa saya lakukan lagi Tuhan? Ini orang-orang yang punya komitmen, yang punya kesungguhan, yang punya keseriusan. Pertobatan yang didasarkan kepada kasih kita akan Tuhan. Tapi orang kalau yang tidak disertai dengan komitmen, yang tidak disertai dengan kesungguhan, ya doa pertobatannya kayak doa Bapa kami. Saudara seringkali kan, apalagi setiap Sabat kita doa Bapa kami. Kalau kita mau jujur, doa Bapa kami itu kadang-kadang karena sudah hafal, maknanya sudah tidak kita lagi jiwai. Makna di balik doa Bapa kami itu sudah tidak kita jiwai lagi. Apalagi boro-boro kita alami. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Gitu aja, liwat begitu aja.
Tapi benci kepada orang masih tetap terus jalan. Nah beda, orang-orang yang sungguh-sungguh berkomitmen, yang sungguh-sungguh menyadari tentang keseriusan untuk kita datang kepada Tuhan yang kudus, maka dia akan berupaya, berusaha membawa hidupnya di dalam pertobatan yang berkualitas. Jadi pertobatan yang berkualitas inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Supaya kita benar-benar mengalami kemerdekaan di dalam Yeshua HaMashiach. Orang-orang yang merdeka di dalam Yeshua HaMashiach bukan berarti orang-orang yang bebas melakukan apa saja. Tetapi orang-orang yang merdeka di dalam Yeshua artinya manusia yang mengalami kemerdekaan di dalam Yeshua adalah manusia yang tidak terikat lagi dengan keinginan daging, dengan hawa nafsu duniawi yang membawa diri kepada dosa, tetapi menjadi manusia yang roh, yang hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan. Ya. Makanya ada 4 ini yang terakhir, 4 tingkat moral manusia kalau kita lihat. Ya. 4 tingkat moral manusia. Yang pertama adalah manusia itu bisa berdosa. Itu adalah manusia pertama, Adam dan Hawa. Mereka adalah manusia yang bisa berdosa, tapi kembali kepada mereka. Manusia yang bisa berdosa, artinya bisa berdosa, bisa tidak. Tetapi manusia pada waktu itu memilih untuk memberontak, memilih untuk jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa, maka manusia itu memiliki kodrat dosa. Kecenderungan semata-mata hanya ingin melakukan, memuaskan keinginan daging, hawa nafsu duniawi. Maka kategori manusia yang kedua yaitu tidak bisa kalau tidak berdosa. Makanya di zaman Noah, saudara, firman Tuhan Kejadian 6 mencatat bahwa kecenderungan manusia semata-mata hanya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kecenderungan manusia itu tidak bisa kalau tidak berdosa. Lalu Yeshua datang untuk menebus manusia dari yang namanya jerat dosa tadi. Manusia yang ketiga yaitu kembali lagi kepada citra yang awal. Manusia baru itu sebenarnya adalah manusia yang bisa tidak berdosa. Orang-orang yang sudah percaya kepada Yeshua bisa tidak berdosa. Tapi kembali lagi kepada manusia itu sendiri, ibarat sebuah catatan. Ya, kalau ini misalnya ada buku, kemudian kita ini kan banyak coretan. Anggaplah ini coretan dosa. Ketika kita memilih percaya kepada Yeshua, maka dosa kita yang banyak ini katanya sudah menjadi putih. Tinggal kembali kita. Waktu sudah jadi putih, kita mau coret apa lagi nih? Apakah mau coret dengan dosa lagi, perbuatan lama lagi, atau sesuatu yang baru, yang berkenan, yang hidup memuliakan Tuhan? Dan kualitas manusia yang keempat, yaitu sampai kepada tidak bisa berdosa lagi. Ini yang sulit. Ya, sampai tidak bisa berbuat dosa lagi. Inilah manusia yang hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Waduh, ini kualitasnya mantap, saudara. Tapi Tuhan inginkan kita harus mencapai sampai kepada titik itu. Makanya saya bilang tadi, pertobatan itu bukan sebuah titik di mana kita akan berhenti, tetapi adalah sebuah proses terus-menerus sampai kita dipanggil Tuhan.
Untuk itu saudara-saudaraku, biarlah di bulan Elul ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk semakin hidup di dalam pertobatan, hidup semakin berkenan kepada Tuhan. Karena pada tanggal 25 September, hari Minggu, jam 6 sore, kita sudah memasuki yaitu bulan ke-7, bulan Tishri, di mana diperintahkan oleh Bapa Yahweh untuk kita merayakan perayaan Yom Teruah. Ya, saya tadi buka-buka buku, saya nggak tahu apakah ini kebetulan atau memang ada maksud Tuhan. Ya, saya melihat di sini di saya, kalau saudara yang virtual nih boleh lihat. Saudara bisa baca, di sini ada namanya persembahan hari raya. Nah, ya. Persembahan hari raya. Kebaliknya bagaimana? Ini ada persembahan hari raya. Tapi amplop ini waktu kita merayakan yang namanya Pesak, Hamatso, dan Habikurim. Ya, jadi saudara-saudara, saya mengingatkan kembali bahwa kita pun akan memberikan yang namanya persembahan hari raya untuk kita mensukseskan, untuk kita melakukan, menjalankan perayaan yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh. Jadi tanggal 25 September jam 6 hari Minggu kita akan merayakan perayaan Yom Teruah, peniupan shofar, atau juga yang bersamaan dengan perayaan Rosh Hashanah atau tahun barunya Yahudi. Lalu hari Selasa tanggal 5 Oktober kita akan merayakan perayaan Yom Kippur yang akan disertai dengan puasa selama 24 sampai 25 jam. Lalu kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Oktober jam 6 sore kita akan merayakan perayaan Sukot atau Pondok Daun. Dan pada tanggal 17 Oktober pada tanggal jam 6 sore hari Minggu kita akan merayakan perayaan Semini Aseret, pertemuan hari ke-8 atau penutupan Sukot sebagaimana yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh. Siapkan hati kita, nanti untuk tempat akan diumumkan di grup. Terima kasih untuk kita semua yang sudah mengikuti ibadah ini secara virtual, dan ingat, pertobatan itu harus kita kerjakan secara terus-menerus dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Bapa yang memberkati kita semua. Mari kita akan